Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah karunia, memberikan sebuah nikmat kepada kita, sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan daripada sahibul bait dalam rangka haul daripada seorang yang saleh, seorang yang hidupnya dihabiskan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, seseorang yang senantiasa berjuang di jalannya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu al-maghfurlah al-marhum Kiai Haji Bahruddin. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat kedudukan dan derajatnya, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadul jannah, dan mudah-mudahan Allah pertemukan beliau dengan datuk kami Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kenikmatan, satu karunia yang Allah berikan kepada kita manakala kita berada di satu majelis, di satu perkumpulan, yang mana perkumpulan itu adalah perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang agung adalah satu perkumpulan yang di dalamnya dibacakan manaqib, sejarah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa majlis maulud menjadi majlis yang mulia? Kenapa majlis maulud menjadi majlis yang agung? Kenapa majlis maulud menjadi majlis yang menjadi satu sebab turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah? Karena majlis maulud adalah satu majlis yang di situ dibacakan sejarah manusia agung, manusia mulia, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika di dalam satu majlis yang di situ diceritakan manaqib atau sejarah atau sepak terjang daripada para kekasih Allah, tatanazzalu alaihi ruhamat, maka di tempat itu Allah akan kucurkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tempat ini tidak syak dan tidak ragu, karena kita hadir di tempat ini dalam rangka memperingati haul daripada orang yang soleh, maka hendaklah kita yakin bahwa tempat ini adalah tempat yang menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang berada di satu tempat yang Allah kucurkan rahmat dan kasih sayangnya. Kenapa? Karena disinilah tempat melahirkan daripada sifat-sifat mahabbah kita kepada orang-orang soleh. Ibadallah, kita semua ini bukan orang soleh, kita semua ini bukan orang baik, termasuk Habib bukan orang soleh, bukan orang baik. Tapi mari kita belajar mencintai orang-orang soleh, memuliakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dasar kita mencintai mereka, apa harapan kita? Agar kita nanti dikelompokkan oleh Allah bersama orang-orang yang Allah cintai. Makanya Al-Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita untuk mahabbah dengan orang soleh. Apa dikatakan oleh Imam Syafi'i? Uhibbu salihin falastu minhum la'alli an anala syafa'atahu. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Siapa yang tidak mengenal beliau? Beliau adalah mujtahid ahli sunnah wal jamaah, yang madhabnya, yang pemikirannya
dipakai oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah, keilmuannya tidak diragukan lagi, ibadahnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Bagaimana ibadah dan ilmunya. Tapi lihat bagaimana Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita mahabbah kepada orang-orang soleh. Uhibbus shalihin falastu minhum. Aku cinta sama orang soleh, aku sayang sama orang soleh, aku ingin memuliakan orang soleh. Falastu minhum, walaupun aku sadar aku bukan orang soleh. Imam Syafi'i, bukan kita. Imam Syafi'i yang ngomong. Padahal Imam Syafi'i adalah manusia yang mulia, manusia yang agung. Tapi ketika beliau berbicara tentang orang soleh, bagaimana tawadhu'nya beliau, bagaimana beliau merendahkan diri di hadapan Allah, sekaligus beliau memberikan pengajaran kepada kita. Artinya apa? Tancapkan mahabbah kita kepada orang soleh, letakkan di dalam hati kita mahabbah kepada orang soleh. Walaupun kita bukan orang soleh, la'alli an anala syafa'atahu. Harapanku, kata Imam Syafi'i, walaupun aku bukan orang soleh, tapi dengan dasar cintanya aku kepada orang soleh, nanti berharap kita akan dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Kita meyakini sahibul hal adalah orang soleh. Sahibul hal adalah seorang mujahid yang melanjutkan perjuangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu-waktu beliau dihabiskan untuk mengajar, waktu-waktu beliau dihabiskan untuk berdakwah, dan tidak ada satu amaliyah, satu ibadah yang membuat tersenyum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada dakwah. Saya teringat ketika saya selesai pendidikan di salah satu pesantren di Jawa Timur. Ketika saya mau keluar dari pesantren tersebut, apa kata guru saya? Habib, silakan kamu mau jadi apapun. Apapun yang kamu inginkan silakan. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pedagang, mau jadi bisnismen, mau jadi apa saja silakan. Tapi satu pesanku, kata guru, apa? Jangan lupa ambil bagian dakwah. Ambil bagian dakwah, karena dakwah ini adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin menggembirakan hati Nabi Muhammad, ingin membuat senyum Nabi Muhammad, ingin membuat bangga Nabi Muhammad, alaikum bidakwah. Hendaklah kalian jangan pernah berhenti, terus berdakwah. Terus kalian suarakan kebenaran, terus kalian suarakan daripada syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Silakan profesi bapak apa saja, mau jadi petani silakan, mau jadi pedagang silakan, mau jadi bisnismen silakan. Tapi sisihkan waktu kita untuk apa? Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satu kedudukan yang kelak akan membahagiakan baginda Nabi Muhammad SAW adalah ketika kita berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para ulama begitu mendapatkan kedudukan dan pangkat yang tinggi di sisi Allah? Para ulama mendapatkan titel, yang titel ini langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pangkat langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika lulus dalam kuliah mendapatkan wisuda dari dosen, profesor, bangganya udah nggak ketulungan, Pak. Seneng, bangga. Kenapa? Diwisuda oleh seorang profesor, diakui ilmu kita oleh seorang dosen, bangga. Bayangkan ulama yang mewisuda adalah baginda Nabi Muhammad. Masya Allah. Langsung mendapatkan titel dari Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ya Allah. Ulama itu pelanjut Nabi. Ulama itu tangan panjang Nabi. Ulama itu mulut-mulutnya Nabi.
ulama itu menyambung perjuangan Nabi. Makanya kita diperintahkan dalam agama untuk memuliakan ulama, karena ulama adalah pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan untuk mencintai ulama. Kita diajarkan untuk mahabbah kepada ulama. Orang-orang yang hidupnya dihabiskan berjuang di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kedudukan, tidak ada satu pangkat yang menjadikan orang mulia karena orang tersebut menyandang ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kiai, ulama, habaib, mereka itu menjadi mulia. Kenapa? Karena menyandang daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ulama itu gak bakal dihormati orang, kiai gak bakal dihormati orang kalau dia tidak menyandang ilmunya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang menjadikan manusia itu mulia adalah al-ilm. Ilmu itu yang menjadikan manusia mulia. Makanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah. Allah yang mengangkat, Pak. Allah yang mengangkat derajat para ulama. Allah yang memuliakan para ulama. Allah yang memuji para ulama. Makanya hati-hati. Kalau sudah Allah memuji para ulama, jangan coba-coba kalian lecehkan ulama. Kalau Allah menyanjung dan menyayangi para ulama, jangan coba-coba kalian menghina ulama. Diancam oleh Nabi, man adali waliyan faqad adantahu bil harb. Siapa orang yang coba-coba mengganggu ulamaku, mengganggu kekasihku, apa kata Allah di dalam hadits qudsi? Sama artinya dia telah menabuh genderang perang melawan Allah. Ini kemuliaan para ulama. Ini keagungan para ulama. Kenapa Habib kita harus memuliakan ulama? Yang pertama, ulama adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ibadah Allah, jasa ulama itu begitu hebat. Jasanya ulama itu begitu mulia. Tidak ada manusia di muka bumi ini selain baginda Nabi Muhammad SAW yang berjasa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita nggak akan pernah bisa melawan daripada kemuliaan para ulama. Karena mereka punya jasa, mereka punya perjuangan. Kita bisa mengenal hukum Allah lewat ulama. Kita bisa tahu mana halal, mana haram lewat ulama. Kita tahu mana yang hak, mana yang batil lewat ulama. Kita bisa sholat yang ngajarin saha? Ulama. Kita bisa ngaji Quran yang ngajarin saha? Ulama. Kita bisa baca suratul Fatihah yang ngajarin saha? Insya Allah. Ini perjuangan ulama, ya, ini perjuangan para ulama. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena pendidik, kalau bukan karena ulama, niscaya kita tidak akan kenal dengan Allah. Kita tidak akan kenal dengan Allah. Apalagi tadi ditambahin oleh Ustaz Ahmad, almarhum adalah ulama yang mengajarkan kepada kita mahabbah kepada Habib, kepada para dzurriyyah Rasul. Masya Allah. Beliau yang mengajari kita untuk kenal siapa itu anak cucu baginda Nabi Muhammad. Beliau yang ngajarin kita bagaimana nilai-nilai mahabbah kepada para habaib. Masya Allah. Ini jasanya luar biasa, Pak. Perjuangannya ini luar biasa. Rupanya apa yang diajarkan oleh beliau untuk mencintai ulama dan mencintai para habaib, itu beliau tahu. Kenapa? Karena akan datang satu zaman di mana manusia yafirruna minal ulama. Lihat, ulama-ulama terdahulu itu ngajarin kita mahabbah, ngajarin kita cinta. Cinta kepada siapa? Kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati
manakala kita meletakkan cinta kita. Cinta itu sesuatu yang suci. Cinta itu sesuatu yang sangat mulia. Jangan kalian berikan cinta kalian kecuali kepada manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Jangan berikan cinta kalian, jangan berikan perhatian kalian, jangan berikan pengorbanan kalian kecuali kepada siapa? Kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Cinta itu berikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan cintanya. Jadikan cinta kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama itu yang dicintai oleh Allah. Para habaib itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang selalu diulang-ulang oleh para ulama. Itu yang selalu diperingatkan oleh para ulama agar kita tidak lupa untuk selalu dan selalu mencintai para ulama dan para habaib. Masya Allah. Rupanya mereka itu tahu, Pak. Rupanya mereka itu tahu bahwa nanti akan datang satu zaman kita akan lari dari ulama, benci sama ulama, benci sama habaib, fitnah ulama, fitnah habaib, teror ulama, teror habaib, kasih berita-berita hoax kepada ulama, begitu juga kepada habaib. Dan sekarang sudah terbukti, sekarang sudah terbukti. Ya, saya sering melihat di media sosial bagaimana sekelompok kecil manusia yang sudah coba-coba untuk membenci para ulama, membenci para habaib. Ya Allah, dulu kita nggak dengar yang begini, kita nggak dengar. Dulu kita masih kecil-kecil diajarkan cinta sama guru, benar nggak? Diajarkan cinta sama ustadz, benar nggak? Diajarkan kita untuk musafahah, salaman sama guru, takdim sama guru, kan begitu? Dulu kita masih kecil diajarin sama ulama-ulama dahulu, masya Allah, ngajarin kita cinta. Kenapa? Supaya ditanamkan mahabbah itu dari mulai kecil. Dari mulai kecil kita sudah dimasukkan di dalam otak kita nih Pak, bahwa kita selalu memuliakan para ulama dan sama habaib. Masya Allah. Itu dari mulai kecil diajarkan sama guru-guru ngaji, guru-guru kampung. Makanya guru-guru ngaji yang di kampung itu jasanya paling bagus Pak. Paling mulia itu Pak, jasanya guru-guru yang di kampung Pak. Masya Allah. Ngajarin kita ngaji, ngajarin kita baca Quran, ngajarin kita mahabbah. Makanya hati-hati, jangan lupakan guru-guru kita yang ada di kampung. Jangan. Kita kadang-kadang kalau sudah sukses jadi ulama besar, lupa sama guru ngaji yang di kampung Pak. Lupa. Guru ngaji yang dulu mengenalkan kita alif ba ta sa itu lupa. Kalau kita sudah, apalagi kalau sudah menjadi dai populer, ya, sudah jadi dai kondang, lupa sama guru-guru ngaji yang di kampung. Jangan. Karena cikal bakal mereka itu, perjuangan mereka itu luar biasa Pak. Dari mulai kita nol, dari mulai kita nggak tahu hukum, diajarkan sama guru-guru kita. Kita nggak bisa ngaji, mereka dengan telaten ngajarin kita Pak. Ya Allah, rahimallah rahmatal abrar. Kita doakan mudah-mudahan guru kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diangkat kedudukan dan derajatnya ya Allah. Kita nggak bisa ngebalas kebaikan mereka Pak, jujur saja. Kita nggak bisa ngebalas daripada kebaikan guru-guru kita yang mereka sudah berterbangan di sisi Allah. Makanya acara hall seperti gini, apa dalam rangka ngedoain mereka. Kita nggak bisa balas. Jasa baik mereka itu luar biasa. Jasa baik mereka itu banyak. Dulu kita waktu ngaji nggak pakai bayar Pak, gratis. Benar tak? Maaf, bukan kayak ajengan ayeuna Pak. Bukan semuanya, bukan. Tapi ajengan-ajengan dulu teh, ya Allah, ngajarin orang teh ikhlas, nggak pakai bayar-bayar, udah nggak pakai dulu Pak. Saya masih kecil-kecil teh nggak pakai itu, nggak pakai. Ayeuna coba ngundang kiai, ngundang ajengan, dari kasih amplop digampar Pak. Benar nggak? Keikhlasannya orang-orang dulu teh luar biasa. Makanya ilmunya mereka teh barokah. Ilmunya mereka teh barokah, melahirkan ulama-ulama besar, melahirkan ulama-ulama yang hebat. Itu berkat apa? Sentuhan tangan mereka yang dilandasi oleh ikhlas. Itu Pak ulama-ulama kita. Makanya ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Cara ngajarnya pun ikhlas, sabar, telaten ngajarin kita teh Pak. Masya Allah. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama dahulu itu lebih punya kebesaran ketimbang ulama-ulama sekarang. Punten.
Bukan berarti saya mengecilkan ulama-ulama sekarang. Ulama-ulama sekarang itu mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama yang dulu. Dari ulama-ulama yang dulu. Ya. Mereka mendapatkan kemuliaan. Mereka mendapatkan daripada keagungan dari Allah SWT berkat doa daripada ulama-ulama yang dahulu. Makanya malam hari ini kita mengadakan haul daripada Sahibul Haul sebagai bentuk tanda terima kasih kita, Pak. Ilmu yang diajarkan oleh almarhum Sahibul Haul itu kita nggak akan pernah bisa ngebayar. Nggak akan pernah bisa ngebayar. Kata Sayyidina Ali, ana abdun man allamani harfan wahid. Masya Allah. Lihat, aku akan siap untuk menjadi budak. Kapan waktu dijual, kapan waktu dibeli. Kepada siapa? Kepada orang yang mengajarkan aku satu ilmu saja. Ana abdun, aku menjadi budak kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada. Itu jasa daripada guru kita. Makanya kita ngadain hal ini, kita nggak punya apa-apa. Kita mau ngebalas kebaikan guru kita. Duit kita nggak punya. Dulu zamannya waktu sekolah kita nggak pernah ngasih uang. Kita nggak punya apa-apa. Nah sekarang guru-guru kita sudah meninggal. Apa kewajiban kita? Hantarkan guru-guru kita di alam kubur dengan bacaan zikir, dengan tahlil, dengan istighosah. Doakan mereka. Itu yang ditunggu oleh mereka di alam kubur. Insyaallah. Sebagai bentuk tanda balasan baik kita kepada seorang guru. Masya Allah. Makanya kita wajib bersyukur, Pak, kepada para ulama-ulama terdahulu yang banyak mendidik kita dengan pendidikan yang baik. Sabar sama kita, Pak. Telaten sama kita. Benar? Telaten ngajarin kita pelan-pelan sampai kita sukses, sampai kita berhasil, sampai kita tahu hukum-hukum Allah. Kalau bukan karena mereka, kita nggak bakal kenal Allah. Kalau bukan karena mereka, kita nggak bakal kenal syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hormati para ulama. Hormati para ulama. Kenapa? Karena jasa mereka luar biasa. Ibadallah, jadilah manusia yang tahu diri tentang kebaikan. Tahu diri tentang kebaikan. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita wajib untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Orang yang berakal itu, kalau dia mendapatkan kebaikan dari orang, maka kita wajib untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu orang baik. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan, baik dari tetangga, mendapatkan kebaikan, baik itu dari teman atau dari kawan, maka kita harus untuk apa? Membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Kalau kita sering dikasih hadiah sama orang, balikin orang itu juga kita kasih hadiah. Sebagai bentuk kebaikan dibalas dengan kebaikan. Jangan jadi manusia lain. Siapa manusia lain? Manusia yang tidak tahu kebaikan seseorang. Orang tersebut memberikan banyak kebaikan kepada kita, tapi kita membalasnya dengan kejahatan. Itu manusia lain. Al-lain la yadkhuluna jannah. Orang yang mempunyai mental seperti ini tidak akan pernah masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahkan ada orang diberi kebaikan, ngebalasnya pakai kejahatan. Itu nggak bisa ngebalas saja, itu nggak bagus. Apalagi kebaikan dibalas dengan kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah mengancam kepada seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua itu diancam oleh Allah. Diancam oleh Allah dengan nerakanya Allah. Seorang anak yang tidak taat kepada orang tua itu diancam dengan murkanya Allah. Kenapa? Karena seorang anak yang tidak taat kepada orang tua berarti dia membalas kebaikan dengan keburukan. Berarti seorang anak itu membalas kebaikan dengan keburukan. Orang tua, ada orang yang lebih baik daripada orang tua?
Orang tua yang membesarkan kita, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang memberikan makan, orang tua yang memberikan semua kehidupan kita. Artinya dia berbuat baik kepada kita. Orang tua itu berbuat baik kepada kita. Nah, tugas kita sekarang apa? Wajib untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Jangan coba-coba. Kebaikan orang tua kalian balas dengan kejahatan, maka kalian akan mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Tidak akan pernah bisa membalas, Pak. Kepada sahibul haul terutama, anak-anaknya, putra-putrinya yang telah dibesarkan dari perjuangan orang tua kalian. Orang tua kalian bukan saja orang tua, tapi sekaligus seorang ulama, seorang kiai. Double.